Ucapan "Eat the Rich" semakin sering digaungkan masyarakat di berbagai negara sebagai bentuk kritik terhadap kesenjangan sosial. Istilah ini berakar dari revolusi Prancis abad ke-18 ketika filsuf Jean-Jacques Rousseau, ini bacanya apa? Rousseau. Jean-Jacques, bacanya gimana tat? Jean-Jacques. Oh, JJ Rousseau. Oh iya. Ucapan "Eat the Rich" semakin sering digaungkan masyarakat di berbagai negara sebagai bentuk kritik terhadap kesenjangan sosial. Istilah ini berakar dari revolusi Prancis abad ke-18 ketika filsuf J.J. Rousseau menyindir kaum bangsawan yang berfoya-foya di tengah rakyat kelaparan. Narasi Eat the Rich mulai mencuat di media sosial. Namun, apakah ide ini relevan dengan konteks Indonesia saat ini? Apakah kriminalitas rakyat kecil sesungguhnya hanyalah gejala dari ketidakadilan struktural yang dipelihara oleh sistem ekonomi politik saat ini? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Iwan Januar, Direktur Siasat Institute. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi. Menurut Anda, Bung Iwan, terkait fenomena Eat the Rich, slogan yang viral ini bisa dibaca apakah sebagai bentuk protes terhadap demokrasi kapitalis yang selama ini hanya memperkaya segelintir elit sambil membiarkan jutaan rakyat tetap miskin, Bu? Iya, Bung Anggi juga pemirsa semua ya. Fenomena di negara-negara pada hari ini, hampir di seluruh dunia, ketika kapitalisme itu menjadi pilihan ideologi di dalam menjalankan sistem ekonomi dan politik, memang akhirnya muncul kesenjangan sosial yang sangat lebar, sangat jauh. Kemudian juga muncul budaya flexing ya, terutama di kalangan para pejabat dan juga kalangan-kalangan jet set. Dan ini akhirnya memang menimbulkan cemburuan sosial yang sangat tinggi. Dan kemudian berujung pada kemarahan. Mengapa kemarahan? Karena masyarakat yang luas ya, yang mereka itu lebih dari 80% yang harus memperebutkan kue ekonomi di satu negara seperti Indonesia ini, yang kita tahu bahwa ada 1% keluarga kaya yang menguasai 50% kue ekonomi, sementara kita bayangkan 99%-nya memperebutkan 50% begitu ya. Nah, ini kan menimbulkan sebuah kemarahan ya. Dari tadi kecemburuan, kemudian kemarahan. Kenapa kemarahan? Karena kemudian publik menilai hal ini terjadi bukan sesuatu secara organik atau alamiah, tapi terjadi karena secara struktural. Karena ada sistem yang menciptakan kesenjangan sosial, ada sistem yang memanjakan orang-orang yang hari ini akrab dengan sebutan oligarki ya. Nah, kemudian juga ditambah dengan makin sulitnya masyarakat untuk mendapatkan penghidupan, pekerjaan, makanan layak, tempat tinggal. Akhirnya memang apa yang terjadi di Indonesia, termasuk juga yang belakangan ada di Nepal ya, dan juga beberapa negara lain, itu memang menunjukkan sebuah fenomena yang tidak akan pernah surut di dalam sebuah negara yang mengambil ideologi kapitalisme sebagai pilihan di dalam menata ekonomi dan juga politik. Karena selama kapitalisme menjadikan pilihan, maka sepanjang itu pula kesenjangan sosial terjadi, terjadi kemudian perampasan kue ekonomi yang tidak adil, yang hanya berpihak pada kelompok tertentu, dan secara manusiawi akan menimbulkan kemudian kemarahan. Dan bukan tidak mungkin kemarahan itu akan berujung pada sebuah aksi kekerasan dan sebagainya. Sehingga yang kita lihat belakangan, seperti meningkatnya tindak kriminalisme, kriminalitas ya, kemudian juga kekerasan seperti beberapa aksi, itu memang luapan emosi dari sejumlah warga masyarakat yang mereka sudah nggak bisa lagi mengendalikan marahnya, Bung Anggi. Dan menurut Anda, Bung Iwan, bagaimana kapitalisme modern di Indonesia ini justru mendorong kriminalitas kerah putih seperti korupsi, manipulasi, eksploitasi, sedangkan hukum lebih keras pada rakyat kecil, Bu?
Ya, ini yang sangat memprihatinkan ya, karena di negara kapitalis seperti Korea Selatan ya, itu kan mereka tidak sungkan menyeret pejabat atau keluarga pejabat walaupun sudah pensiun, sudah mantan, ketika mereka terlibat di dalam suap, di dalam korupsi itu diseret ke pengadilan. Kan belakangan kita membaca ada istri ya dari mantan Presiden Korea Selatan yang diseret ke pengadilan karena melakukan tindakan korupsi, menerima gratifikasi. Atau juga bagaimana di Jepang ya, itu juga ada budaya malu yang sangat tinggi. Atau juga di Cina, belakangan yang saya baca nih mantan Menteri Pertanian di Cina itu akhirnya dihukum mati karena melakukan tindak pidana korupsi yang dinilai merugikan masyarakat secara luas. Nah, tapi di Indonesia ini justru para koruptor seperti mendapatkan ruang gerak yang sangat lapang dan mereka juga mendapatkan seperti privilege di dalam hukum. Jadi catatan dari beberapa lembaga pengamat korupsi seperti ICW misalnya, itu sanksi yang diberikan pada koruptor tuh rata-rata di bawah 4 tahun. Kemudian yang kedua, bahwa mereka itu juga ya kita memang sulit membuktikan, tapi banyak rumor yang berkembang bahwa di dalam tahanan mereka itu juga mendapatkan privilege, perlakuan yang spesial. Kemudian yang ketiga, ketika mereka keluar dari tahanan dan keluarnya pun ini dengan cara-cara yang juga konstitusional ya, mendapat remisi ya dan sebagainya. Sementara mereka ini melakukan tindak kejahatan yang sebetulnya sudah termasuk extraordinary crime. Jadi kejahatan yang terbilang extraordinary, sudah nggak lazim, sudah nggak biasa, tapi mudah mendapatkan remisi. Dan ketika keluar pun itu mereka bisa kemudian mendapatkan kembali posisinya di dunia politik dan sebagainya. Nah, jadi Bung Anggi, memang Indonesia satu hal sangat anomali di negeri yang muslimnya mayoritas, kemudian juga yang katanya punya dasar negara yang terbaik di dunia, Pancasila, tapi secara kemudian penanganan dan tindakan terhadap para koruptor ini, atau yang disebut dengan white collar crime ini, memang justru mereka seperti mendapatkan banyak keuntungan, banyak mendapatkan privilege. Nah, ini juga semakin memicu kemarahan masyarakat, walaupun mungkin belum dalam sebuah tindakan yang keras seperti dulu di Prancis ya, tetapi memang itu sudah menjadi sebuah bara dalam sekam, Bung Andi. Dan apakah artinya demokrasi di Indonesia ini seperti yang tadi Anda sampaikan hanya sebagai topeng bagi oligarki sehingga ketimpangan ekonomi terus melebar tanpa ada mekanisme koreksi yang nyata, Bu? Ya, demokrasi itu justru menjadi sebuah ekosistem yang sangat menyenangkan untuk para oligarki. Mereka itu terdiri dari parpol, elit politisinya, kemudian pejabatnya baik di level daerah, level pusat, anggota dewannya dari daerah sampai pusat. Mereka banyak menikmati keuntungan di alam demokrasi. Kenapa? Karena tidak semua orang kan bisa mendapatkan kedudukan menjadi wakil rakyat. Hanya orang-orang yang punya modal yang besar ya. Kalau dikatakan bahwa ada orang yang masuk ke jadi anggota legislatif dengan modal yang kecil itu bisa dihitung dengan jari dan sangat langka. Tapi lebih banyak mereka itu masuk ke kursi legislatif itu karena memang punya modal yang besar dan mereka ternyata dari kalangan keluarga kalau tidak bapaknya atau ibunya elit politik ya yang sudah punya kekayaan luar biasa, pengurus parpol apalagi di kalangan pusat, kemudian pengusaha ini yang kemudian menguasai kursi legislatif baik dari daerah maupun sampai pusat. Kemudian pejabat daerah juga sama, tidak sedikit mereka itu adalah sisa-sisa atau bagian dari dinasti yang masih berkembang. Ada yang istrinya, ada yang suaminya, ponakannya, mantunya, sepupunya, iparnya itu menguasai kekuasaan di daerah sampai juga ke pusat. Bahkan kalau kita perhatikan parpol-parpol besar yang ada di Indonesia ya, seperti sebutlah Partai PDIP, kemudian Demokrat misalnya ya, itu kan mereka juga partai yang syarat dengan dinasti. Nah, dengan begitu maka demokrasi menjadi sebuah ekosistem yang sangat membuat nyaman para oligarki, termasuk kalangan kaum kapitalis. Karena kemudian yang mereka punya, kapital yang mereka punya untuk menjadi investor politik yang itu mereka gunakan di dalam pemilu, pilkada, kemudian juga pemilihan legislatif dan kita kemudian bisa melihat secara nyata terjadilah politik transaksional atau politik dagang sapi di mana kaum kapitalis ini dengan elit politik, dengan parpol, dengan pejabat sering kemudian melakukan transaksi-transaksi politik yang dijalankan untuk keuntungan mereka, bukan untuk kepentingan masyarakat. Jadi memang demokrasi ini memang ekosistem yang paling nyaman untuk mereka, bukan?
Dan menurut Anda, Bung Iwan, sejauh mana narasi The Rich ini mencerminkan kegagalan sistem politik dan ekonomi kita dalam menciptakan lagi-lagi keadilan sosial, sehingga kesenjangan tadi dianggap wajar dan terus dibiarkan, Bung? Iya, sebetulnya bukan hanya persoalan ekonomi ya, Bung Anggi ya. Kalau itu kan konteksnya dalam ekonomi, ketidakadilan ekonomi, tapi ketidakadilan hukum. Bagaimana kemudian hukum ini hanya berlaku pada masyarakat bawah, jadi tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, kemudian tebang pilih. Dari sisi kemudian akses orang mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, termasuk juga ekonomi, itu pun tidak bisa didapat oleh banyak orang. Hanya mereka yang punya privilege dari kalangan politisi, pejabat, pengusaha, yang mereka kemudian bisa menikmati semua itu di alam demokrasi kapitalisme. Nah, maka ini merupakan sebuah kegagalan yang dari dasar. Jadi cacat dari kelahiran demokrasi ini memang sudah sangat nampak. Kemudian juga cacat ini semakin berkembang dan memang akhirnya muncullah kemarahan. Hanya memang canggihnya demokrasi itu, mereka kemudian membuat berbagai macam program yang kemudian bisa meredam emosi masyarakat ya, dengan adanya bansos misalnya begitu ya, atau juga ada dana CSR dari perusahaan atau juga dari lembaga atau para politisi yang mereka suka membagikan bantuan, itu kemudian meredam emosi masyarakat. Di sisi lain, masyarakat juga dibiarkan untuk jangan menjadi orang pintar. Karena kalau masyarakat pintar, ini akan merugikan para oligarki. Maka dalam demokrasi, terutama Indonesia ini, kita melihat bahwa sistem pendidikan yang ada tidak mencerdaskan masyarakat secara luas, Bung Andi. Baik, jasa kalau Bung Iwan untuk pemaparannya pada Baik, kabar Bung. petang kali ini, semoga ini menjadi inspirasi bagi kita bersama dan juga menjadi Amin. pemahaman bahwa tadi kesenjangan ini memang terlalu parah karena lagi-lagi sistemnya memang mendukung untuk itu terjadi. Jasa kalau sekali lagi Ya. Bung Iwan untuk pemaparannya Baik, pada Bung. kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya yang di suara di diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.